Semerbak bunga sedap malam, prostitusi online semakin hari kian muangi tiada henti. Maraknya prostitusi online adalah PR besar yang serius perlu digarisbawahi bagi kita semua. Pasalnya online prostitution atau pelacuran yang dilakukan dalam jaringan, daring online, merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan transaksi, yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls, dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks, tanpa kendali dengan banyak orang, promiskuitas, disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. Data yang dihimpun menyebutkan, prostitusi online dikabarkan mengalami peningkatan yang signifikan dalam sampai hari ini. Diungkapkan, setidaknya terdapat 4 faktor mendasar dari sekian banyak faktor yang ada dari akar persoalan maraknya prostitusi pada kalangan remaja. Dikatakan 4 faktor mendasar itu ialah faktor ekonomi, gaya hidup, media sosial dan lingkungan pergaulan. Menguraikan, keempat faktor ini menjadi sumber terbesar dari berbagai penelitian yang menyebabkan tumbuh suburnya prostitusi remaja di Indonesia. Peningkatan signifikan bisa kita amati melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi michat dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kualitas pemahaman moral dan pengamalan serta ajaran agama oleh para pelakunya. Menanggapi hal tersebut tentu saja tanpa ada pembiaran akan sampah masyarakat yang kian merajalela terutama para pelaku prostitusi online dan perlu kesadaran akan dampak norma-norma keasusilaan tentang hukum, moral, adat istiadat, masyarakat dan agama. Imron R. Sadewo IT selaku pengamat lingkungan sosial digital, angkat bicara. Saat ditemui di Sekber Saung Bocah Angon di tempat ruang kerjanya, pada 25 April 2024, Sadewo pun mengatakan bahwa kasus prostitusi online yang terungkap oleh media baru-baru ini sungguh memprihatinkan dan menjadi bukti bahwa media sosial menjadi sarana ampuh untuk promosi prostitusi. Aktivitas prostitusi tersebut merupakan dampak penggunaan media sosial online tanpa batas. Ditambahkannya, karena itu, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, pemerintah negara harus melakukan langkah-langkah tegas dan menentang segala bentuk prostitusi. Jika prostitusi tidak diberantas, maka akan menjadi ajang bisnis yang terus berkembang. Hal itu akan menjadikan daerah kita dianggap memelihara kemaksiatan, tukasnya. Dilanjutkannya, prostitusi online itu dijadikan sebagai ajang bisnis bagi sebagian orang dan mencari penghasilan lewat cara ini, tentunya tidak halal. Dalam pandangan Islam, seorang muslim untuk memenuhi kebutuhannya, wajib berusaha mencari nafkah dengan cara yang halal. Dengan nafkah halal itu, seseorang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya dengan keberkahan. Selain itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Jelasnya, prostitusi bertentangan dengan hukum Islam. Prostitusi merupakan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan yang bukan istri, suaminya yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, lokalisasi, hotel, tempat rekreasi dan lain sebagainya, yang pada umumnya mereka mendapatkan uang setelah melakukan hubungan badan. Jadi pandangan Islam tentang prostitusi sudah sangat jelas, di samping hukumnya haram dan termasuk dosa besar, Islam memandang perbuatan itu sebagai tindakan tercela dan tidak bermoral, meskipun dilakukan dengan berbagai alasan, misalnya alasan ekonomi, atas dasar suka sama suka atau diperjualbelikan, imbuhnya. Di samping bertentangan dengan hukum Islam, prostitusi juga bertentangan dengan hukum negara. Selain tindakan yang tegas dari pemerintah terhadap pelaku prostitusi, perlu juga pengawasan terhadap pengguna media sosial, untuk mencegah digunakan sebagai media promosi prostitusi. Juga perlu adanya pengawasan kepada anak-anak, baik guru di sekolah, orang tua di rumah, terutama terhadap anak-anaknya dalam menggunakan handphone, sarana internet, baik di rumah maupun di warnet, harapnya. Great Ruang Jurnalis Nusantara.